Assalamualaikum Bu Sam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Alha. Bagaimana kabarnya nih hari ini Bu Sam? Alhamdulillah sehat, Pak Alha. Bagaimana kabar Pak Alha? Alhamdulillah sehat juga Bu. Oh iya, Bu Sam rencananya nanti akan melaksanakan coaching ya? Betul sekali Pak, insya Allah saya nanti akan melaksanakan proses coaching. Belum Bu Sam melakukan proses coaching, ada sedikit yang akan saya bicarakan dulu Bu. Ya, Boleh silakan ya Bu? Pak. Ya, silakan Pak Alha. Ya, nanti pada saat proses coaching antara coach dengan coachee akan saya amati. Nanti akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Seperti apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Kemudian apakah Bu Sam sudah mengajukan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coachee. Dan saya juga akan mendengarkan respon atau jawaban coachee. Apakah sesuai dengan pertanyaan yang nanti Bu Sam akan sampaikan. Dan jangan lupa, harus disesuaikan dengan prinsip coaching ya Bu, seperti kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Mungkin sebelum dilakukan proses coaching ini, ada sedikit pertanyaan nih Bu yang akan saya tanyakan pada Bu Sam. Bisa nggak Bu? Iya, sakit Pak, monggo. Iya. Kompetensi apa yang ingin Bu Sam kembangkan dalam proses coaching hari ini? Oh iya Pak, pada proses coaching ini saya akan mengembangkan kompetensi, yaitu kompetensi pada coaching ini yaitu kehadiran penuh Pak, kemudian mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot pada coaching. Oh iya, baik Bu. Jadi Bu Sam ingin mengembangkan 3 kompetensi ya? Di antara ketiganya, mana kira-kira yang lebih spesifik yang akan Bu Sam kembangkan atau lakukan pada observasi kali ini? Yang ingin saya kembangkan yang lebih spesifik yaitu saya ingin Pak mengembangkan tentang mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot pada coach Pak. Baik, berarti ada 2 ya Bu ya. Nah, kira-kira indikator ketercapaiannya apa Bu? Untuk indikator ketercapaiannya yaitu coach mampu mendapatkan solusi permasalahannya Pak dengan cara-caranya sendiri atau langkah-langkahnya sendiri Pak. Oh iya, jadi indikator ketercapaiannya coach mampu menemukan masalahnya sendiri ya Bu, atau menemukan langkah-langkah apa yang kira-kira bisa coach lakukan. Betul Bu. Baik Bu Sam, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Silakan Bu Sam melakukan proses coaching dengan sebaik-baiknya. Dan nanti setelah proses coaching selesai, kita akan ngobrol-ngobrol lagi ya Bu. Siap Pak, siap. Silahkan Bu Sam melakukan proses coaching. Nggih Pak, siap. Assalamualaikum Bu Isti, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Sam. Alhamdulillah baik dan sehat. Oke Bu, alhamdulillah ya Bu, panjenengan dalam keadaan sehat, saya senang mendengarnya. Tapi saya amati hari ini Bu Isti kelihatannya kurang begitu bersemangat, tidak seperti secetar seperti biasanya Bu. Itulah Bu, sebenarnya saya memang ada sedikit masalah. Namun saya bingung Bu, mau mengutarakannya kemana. Kira-kira apakah Bu Sam ada waktu? Mohon maaf loh Bu, jika seandainya saya mengganggu waktu Ibu. Insya Allah ada Bu, monggo, ampun sungkan-sungkan Bu, sampaikan saja. Iya, alhamdulillah, terima kasih Bu sebelumnya. Jadi begini Bu Sam, akhir-akhir ini saya merasa tidak nyaman, pikiran saya tidak bisa tenang. Jadi apa ya Bu yang dapat saya bantu untuk mengatasi ketidaknyamanannya Bu Isti, dan kira-kira yang diharapkan Bu Isti untuk hasil kita nanti akhir perbincangan kita apa Bu Isti? Saya berharap akan mendapatkan ketenangan setelah saya bisa menceritakan keluh kesah ini Bu. Baik, kira-kira masih ada lagi Bu yang panjenengan harapkan dari akhir perbincangan kita ini? Masih Bu, saya berharap akan mendapatkan solusi dari permasalahan saya. Oke Bu, semoga kita nanti ini mendapatkan pemecahannya ya Bu. Kemudian silakan Bu Isti ceritakan apa permasalahannya.
Ya Bu, saya ingin meningkatkan kompetensi saya dalam mengelola kelas Bu. Wah, bagus sekali, Bu. Terus apa tujuan Bu Isti dalam meningkatkan kompetensi tersebut, Bu? Saya ingin menciptakan kelas yang kondusif dan menyenangkan bagi siswa Bu. Oke, Bu. Terus tadi Bu Isti kepengen kelas yang kondusif dan menyenangkan ya, Bu. Terus kemudian Bu Isti melakukan untuk mencapai tujuan itu apa, Bu, yang dilakukan? Saya sudah melakukan atau mencoba berbagai metode pembelajaran Bu, tetapi belum ada yang benar-benar efektif. Oh gitu ya, Bu. Terus proses mengajar Bu Isti selama ini yang diterapkan itu bagaimana, Bu? Bahwa selama ini ketika saya mengajar, saya menggunakan berbagai sumber, bisa dari buku referensi perpustakaan dan juga buku yang lainnya, Bu. Bagi saya, yang penting itu mengacu pada kurikulum, tapi belum bisa mengkondisikan anak di kelas, Bu. Oh, gitu ya, Bu. Jadi udah tahu ya, Bu, masalahnya. Kalau begitu, nyun sewu, Bu, izinkan saya untuk bertanya dulu. Selama ini kira-kira apa saja yang dilakukan Bu Isti di dalam kegiatan proses belajar mengajar? Dan menurut Bu Isti itu skala nilai, misal dari rentan nilai skalanya itu 1 sampai 10, kira-kira Bu Isti itu pada posisi angka berapa, Bu? Oke, ini Bu, menurut saya itu baru mencapai di angka 7 Bu, kalau dari posisi angka 1 sampai Oh 10. gitu. Dari angka 7 itu bisa diceritakan Bu seperti apa angka 7 itu? Oke Bu, seperti ini Bu. Seperti yang saya ceritakan tadi Bu Sam ya, saya menggunakan berbagai sumber buku. Terus dan baru menceritakan pembelajaran saja Bu, belum menggunakan metode-metode yang lain. Oke. Jadi tadi disampaikan Bu Isti pada posisi nilai 7 ya, Bu. Ye. Kemudian Bu Isti pengen meningkatkan angka yang keberapa, Bu? Saya tidak muluk-muluk Bu, saya hanya ingin meningkatkan ke nilai 8 saja Bu. Oh iya, Bu. Kira-kira nyun sewu, Bu. Bu Isti menyebutkan angka 8 Ibu ya, menginginkan angka 8. Itu seperti apa Bu yang bisa dilakukan Bu Isti ketika nilai 8 itu? Begini ya Bu, saya akan menambahkan metode dan sumber belajar seperti video, buku teks. Buku teks itu yang mengacu pada kurikulum Bu tentunya. Terus buku-buku referensi yang relevan. Oh gitu ya Bu. Selain menggunakan sumber belajar tadi seperti buku teks, apa ada itu termasuk ide bagus ya Bu? Kemudian nanti soal outputnya Bu atau hasil akhir dari siswa itu menurut Bu Isti bagaimana hasil saat Bu Isti mengajar menggunakan sumber-sumber belajar tersebut? Seperti yang kita ketahui bahwa belajar itu bersama belajar bahwa menentukan karakter dan profil belajar pada murid itu kan beragam dan belajarnya pun juga berbeda-beda. Itu bagaimana, Bu? Oh iya, betul juga ya Bu. Kenapa saya tidak kepikiran sampai ke sana? Dan selama ini menurut saya masih ada beberapa siswa yang memang masih belajarnya itu memang belum maksimal Bu. Oh gitu. Berarti ternyata penting ya Bu menggunakan buku teks ya Bu. Buku teks, kemudian video, kemudian ada buku yang relevan sebagai sumber belajar. Iya Bu, saya pikir ada benarnya juga ya Bu. Oke, nyun sewu Bu Isti. Jadi untuk rencana ke depannya atau rencana Bu Isti itu untuk ke depannya seperti apa Bu? Saya akan memetakan siswa Bu sesuai dengan kebutuhan belajar mereka. Oh ngoten. Terus memetakan kebutuhan siswa atau memetakan kebutuhan murid itu yang seperti apa Bu kalau boleh saya tahu? Oh jadi begini Bu, saya akan memetakan kebutuhan belajarnya dengan melihat gaya belajar mereka Bu. Ada yang visual, terus auditory, dan juga kinestetik. Oke Bu, tadi Bu Isti sudah menjelaskan bahwa akan memenuhi kebutuhan siswa, yaitu memetakannya sesuai dengan gaya belajarnya, baik
visual, auditori, atau kinestetik. Terus seperti apa Bu kegiatan yang akan dilakukan Bu Isti? Gini Bu, dalam bentuk visual itu saya akan menampilkan beberapa contoh video. Video itu ya video pembelajaran yang menarik bagi siswa Bu. Terus kalau auditori misalnya dengan menampilkan rekaman-rekaman atau siswa mendengarkan cerita dari guru. Terus yang terakhir kinestetik ya Bu ya. Saya akan membuat game edukasi seperti membuat kartu permainan dan juga puzzle. Wah, mantap Bu. Kemudian apa yang menjadi prioritas Bu Isti Bu? Saya dalam metode pembelajaran tersebut tadi Bu ya, yang bervariasi dan juga memaksimalkan sumber belajar yang ada. Masya Allah, bagus sekali ya Bu. Terus kira-kira rencana Bu Isti ini mau dilaksanakan kapan Bu perencanaannya? Kan kebetulan ini masih tes semester Bu ya. Insya Allah nanti akan saya laksanakan awal semester 2 ini Bu, Iya. untuk memaksimalkan sumber-sumber belajar yang ada. Oh gitu, subhanallah. Pokoknya luar biasa ya Bu. Langkah penyelesaian yang Bu Isti ambil benar-benar sangat bagus dan saya sangat setuju Bu ide Bu Isti. Alhamdulillah Bu Syam, ya. Jadi saya sekarang merasa lega karena jujur Bu, saya itu masih takut salah-salah dalam mengambil langkah dalam penyelesaian proses pembelajaran ini Bu. Oke Bu. Terus nyuruh saya Bu masih lanjut lagi Bu ya. Nggih. Siapa saja Bu yang nantinya Bu Isti libatkan dalam merealisasikan rencananya Bu Isti ini? Oh iya, saya akan melibatkan teman sejawat Bu untuk minta masukan terhadap rencana pembelajaran dan juga berkolaborasi dengan mereka. Tentunya tidak lupa untuk kepala sekolah itu akan saya mintai konsultasinya Bu. Baik Bu, mantap Bu. Jadi nantinya Bu Isti akan melibatkan rekan sejawat, kemudian juga tentunya juga dengan konsultasi dengan Bapak Kepala Sekolah ya Bu. Iya betul sekali Bu. Terus di penghujung ini ya Bu, apa sih Bu perasaan Ibu setelah kita melakukan percakapan hari ini? Alhamdulillah Bu, saya sudah merasa tenang dan lega karena saya sudah menemukan solusi dari permasalahan yang saya pikirkan Bu. Oh gitu. Alhamdulillah ya Bu. Jadi benar-benar perbincangan kita ini benar ada manfaatnya ya Bu. Semoga semuanya dapat terselesaikan. Kemudian Bu Isti dapat bekerja kembali dengan lebih semangat, dengan suasana hati yang lebih tenang dan nyaman ya Bu. Amin, amin ya robbal alamin Bu. Terima kasih banyak atas waktunya dan semuanya baik saran maupun masukan, sehingga sekarang saya merasa enak dan lega Bu Sam. Semoga kita nantinya menjadi guru-guru yang bisa menjadi teladan bagi murid-murid kita ya Bu. Amin, amin, amin ya Allah. Sama-sama ya Bu Isti. Terima kasih Bu Sam atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Sam, bagaimana hasil proses coachingnya? Apakah berjalan dengan lancar? Wah, lancar sekali Pak. Alhamdulillah. Proses coachingnya sangat menyenangkan, berjalan dengan baik dan lancar Pak. Nah, Alhamdulillah Bu Sam, setelah melakukan observasi bersama Coach tadi, ada sedikit pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Bu Sam. Ya, silakan Pak. Pertanyaan pertama Bu Sam, apa sajakah yang sudah didapatkan pada saat proses coaching terkait indikator ketercapaian yang sudah diinginkan? Oh iya Pak, tadi selama proses coaching, saya sudah melakukan proses dengan alur tirta Pak, yaitu dengan menanyakan tujuan, kemudian mengidentifikasi masalah, kemudian rencana aksi, dan tanggung jawab Pak. Kemudian saya juga menggali potensi dari coaching untuk menemukan solusi permasalahan tersebut Pak. Baik, jadi Bu Sam sudah berhasil melakukan proses coaching dengan alur tirta. Nah, sesuai dengan yang sudah saya amati tadi, juga ada beberapa catatan nih Bu Sam. Ya Bu Pak. Sam tadi sudah berhasil menyampaikan dengan alur tirta, sudah menanyakan tujuan,
sudah mengidentifikasi permasalahan yang ada pada Koci. Kemudian Bu Sam sudah mengarahkan Koci untuk mencari rencana aksi atau tindakan apa yang harus dilakukan, dan juga Bu Sam sudah berhasil untuk menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada diri Koci agar rencana aksi yang akan dilakukan dapat berjalan baik. Oke Bu Sam, saya juga tadi sudah mendengar percakapan antara Bu Sam dengan Bu Isti. Bu Sam sudah fokus di situ, artinya Bu Sam sudah ada kehadiran penuh ya, atau present. Bu Sam sudah mendengarkan aktif, dan tentunya tadi Bu Sam sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh Koci. Luar biasa sekali Bu Sam. Terima kasih Pak. Yang sudah dilakukan Bu Sam tadi, mudah-mudahan sukses ke depannya ya Bu. Amin. Dan diberi kemudahan lagi dalam kegiatan coaching-coaching selanjutnya. Satu lagi Bu Sam, ada pertanyaan. Monggo Pak, monggo. Untuk ke depan, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching hari ini Bu Sam? Setelah mengalami coaching hari ini Pak, tentunya kompetensi yang saya ingin kembangkan lagi yaitu ingin mendalami alur tirta Pak. Oh iya. Untuk melakukan coaching-coaching berikutnya itu semakin lebih baik. Iya. Baik Bu Sam, jadi Bu Sam akan mendalami alur tirta ya, supaya coaching berikutnya berjalan lebih baik. Iya, betul Pak. Baik Bu Sam, terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab ini, sudah melakukan observasi dengan menggunakan coaching alur tirta. Saya akhiri sampai di sini ya Bu Sam. Ya. Terima kasih atas kesempatannya. Sama-sama Pak Alham. Ya. Ya, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam.